tentang konsep logaritma di video sebelumnya. Kali ini kita akan coba kerjakan soal-soalnya ya. Nomor 1, 3 log 54 ditambah 3 log 18 dikurang 3 log 12. Untuk menyelesaikan soal ini kita mesti ingat rumus atau sifat dari logaritma, khususnya pada penjumlahan logaritma ya. Saya ingatkan lagi nih, kalau A log B ditambah A log C ya, ini bilangan pokoknya sama nih, sama-sama A, maka ini bisa digabung jadi A log B dikali C gitu. Nah begitu pula kalau pengurangan ya, A log B dikurangi A log C ini bisa digabung jadi A log B per C gitu ya. Sifat ini yang kita pakai untuk mengerjakan soal yang ini ya. Ini semua sama-sama bilangan pokoknya 3, maka kita akan gabungkan di jumlah, berarti 54 dikali 18, kemudian ini dikurang 3 log 12, berarti ini jadinya dibagi 12 ya. Berarti ini sama dengan 3 log ya, ini tinggal coret 18 sama 12 masing-masing bagi 6. Yang ini 3, ini 2. Kemudian 54 bisa dibagi 2, 27. Ya, 27 itu 3 pangkat 3 dikali 3. Ya, berarti 3 log 3 pangkat 3 dikali 3. 3 itu kan 3 pangkat 1 ya. Maka ini tinggal dijumlahkan pangkatnya. Maka hasilnya adalah 4. Ya. Nomor 2. Tentukan X jika log 100 sama dengan 2X. Ingat konsep logaritma, A log B sama dengan C, ini artinya A pangkat C sama dengan B. Ya, ini konsep dari logaritma. Berdasarkan konsep ini, maka log 100 sama dengan 2X. Kalau kita ubah dalam bentuk pangkat jadi gimana? Ya, ingat kalau ini nggak ada angkanya di sini, berarti dia pasti nilainya 10 ya. Maka ini kita bisa ubah jadi 10 pangkat 2X sama dengan 100. Ya, 100 itu 10 pangkat 2. Ketika ini udah sama nih bilangan bawahnya, maka atasnya bisa kita buat sebagai persamaan. 2X sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 1 ya. Berikutnya nomor 3, 2 log 8 tambah 3 log 9 tambah 5 log 125. Nah ini bisa nggak digabung kayak tadi? Nggak bisa karena bilangan pokoknya berbeda nih, nggak sama. Tapi ini kita bisa langsung cari ya. Caranya gimana? 2 log 8 berapa ya? 2 log 8, 8-nya kita ubah dulu bilangan pokoknya jadi 2. 2 pangkat 3 ya. 9 kita ubah bilangan pokoknya jadi 3, berarti 3 pangkat 2. 125 kita ubah bilangan pokoknya jadi 5, berarti 5 pangkat 3. Ketika ini udah sama, maka hasilnya adalah pangkatnya masing-masing ya. Pangkatnya masing-masing. Maka ini jawabannya 3 ditambah 2 ditambah 3, jadi 8. Oke. Berikutnya 2 log 1/8 ya, ditambah 3 log 1/9 tambah 5 log 1/125. Untuk dapat jawaban sama 1/8 kita buat jadi bilangan pangkat yang bilangan pokoknya 2 ya. 1/8 itu 2 pangkat berapa? Kalau 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Kalau 1/8 berarti 2 pangkat min 3 ya. Ini yang perlu diingat. Oke, berarti 1/8 itu 2 pangkat min 3. 1/9, 9 itu 3 pangkat 2, maka 1/9 3 pangkat min 2. Ya, begitu juga 125 itu 5 pangkat 3, 1/125, 5 pangkat min 3. Nah ini masing-masing udah sama nih angkanya, maka jawabannya tinggal pangkatnya tadi nih. Min 3, min 2, min 3 ya. Ini jadi min 3 ditambah min 2 ditambah min 3. Jawabannya min 8 ya. Nomor 5.
Log 40 sama dengan A, log 2 sama dengan B, log 20 berapa? Ya, kita ini tinggal ubah aja nih, 20 itu kan 40/2, betul ya? Dan kalau pembagian kayak gini, ini bisa diurai menjadi pengurangan logaritma. Ini sama dengan log 40 dikurangi log 2. Log 40 itu A, log 2 itu B. Berarti hasilnya A min B. Ya. Berikutnya, ini ada akar nih. Akar 2 log 8 berapa ya? Ya, akar kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat ya. Mungkin adik-adik masih ingat akar 2 itu sama aja dengan 2 pangkat setengah. Kok sepertiga? 2 pangkat setengah ya. Akar 3 berarti 3 pangkat setengah. Ya, ini konsep akar. Akar itu sebenarnya pangkat, tapi pangkatnya pangkat pecahan ya. Maka akar 2 di sini kita ubah menjadi 2 pangkat setengah. Log 8 itu 2 pangkat 3 ya. Akar 3 itu 3 pangkat setengah. Log 27 itu 3 pangkat 3. Nah, di sini kalau pengen ngerjainnya mudah, kita mesti ingat juga sifat logaritma berikutnya, yaitu ketika ada pangkat ya. Jadi kalau A pangkat M, log B pangkat N. Nah, pangkat ini dia bisa keluar dari logaritma. Jadi hasilnya ya, N sebagai pembilang, M-nya sebagai penyebut ya. A log B. Ini sifat logaritma tentang bilangan pangkat ya. Jadi di sini biar kita bisa kerjakan ya, bilangan pangkatnya ini kita keluarkan dari logaritma. Maka hasilnya jadi 3/setengah ya. Sisanya 2 log 2 ditambah ini juga sama nih. Ini setengah sama 3 ya. 3/setengah 3 log 3. 3/setengah berapa? 6 kali 1 ditambah 6. 3 log 3 juga 1. Maka hasilnya 12 ya. Nomor 7, log P sama dengan A, log Q sama dengan B. Log P pangkat 3 kali Q kuadrat berapa? Ya, iya, ini perkalian. Ingat, kalau perkalian kita bisa urai jadi penjumlahan logaritma. Maka ini sama dengan log P pangkat 3 ditambah log Q pangkat 3. Kemudian ingat pangkat. Pangkat itu bisa dikeluarkan dari log. Ini 2 ya. Ya, pangkat bisa dikeluarkan dari log. Jadi ini 3 log P ditambah 2 log Q ya. Log P-nya itu A, 3A, log Q itu B ditambah 2B. Ya. Berikutnya. Wah, ini ada yang kehapus nih ya. Ini soalnya adalah 2 log 5 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B. Yang ditanya adalah sebentar. Oke, kita lewat aja nomor 8 ya, nomor 9 aja. Oke, ini misalkan bisa begini nih. Berapa 3 log 5? Iya, 3 log 5 berapa ya? Nah, ya. Di sini kita harus ingat sifat perkalian logaritma. Perkalian logaritma gini. A log B dikali B log C ya. Nah, ini lihat nih persyaratannya nih. Ini angkanya sama nih. Nah, ini perkalian ya. Angkanya sama, maka ini bisa seperti dilipat, awalnya A, akhirnya C gitu. Ini sifat perkalian logaritma ya. Jadi kalau ditanya 3 log 5 berapa? Nih. Ini kebalik nih ya. Nah, ini 3 2. Nah, 3 log 5 berapa? 3 log 5 itu adalah 3 log 2 dikali 2 log 5. Kan gitu ya. Ini angkanya sama, jadi bisa dilipat. 3 log 2 itu B, 2 log 5 itu A. Jadi 3 log 5 sama dengan B dikali A. Ya. Oke, soal berikutnya. Berapa
Hasil 5 log akar pangkat 3 dari 1/81 dikali 9 log akar 125 dikurangi 2 log 1/64. Ya, ini kelihatannya rumit. Kenapa? Karena ada akar begini. Berarti kalau kita mau kerjakan, kita buat ini ya ke dalam bentuk pangkat yang sederhana ya. Coba 1/81 itu 3 pangkat 9 kali 9 ya, berarti 3 pangkat min 4. Tapi kemudian ada akar ya, akar pangkat 3. Ingat akar itu berarti pangkat pecahan, berarti min 4/3 ya. Maka ini kalau kita tulis ulang berarti 5 log 3 pangkat min 4/3 dikali 9. 9 itu 3 kuadrat ya. Log 125 itu 5 pangkat 3. Kalau ada akar berarti ini per 2 ya. Log 5 pangkat 3/2 dikurangi 2 log 1/64 berarti 8 pangkat 2 pangkat 8 kali 8 itu 2 pangkat 3, 64 berarti min 6 ya. Oke, ini ada pangkat di sini. Lebih baik kita keluarkan log dulu biar bisa dihitung ya. Keluarkan log berarti di sini min 4/3. Kemudian yang ini 3/2 ya, per 2 sini. Sisanya adalah 5 log 3 dikali 3 log 5 ya, dikurangi 2 log 2 pangkat min 6. Oke, ini berarti min 4/3 dikali 3/4 ya. Ini lihat, ini angkanya sama berarti bisa dilipat. 5 log 5 dikurangi ini udah tinggal pangkatnya yang ini ya, min 6 ya. Ini kita coret berarti jadi min 1. 5 log 5 itu 1. Ini min ketemu min jadi plus ya, berarti min 1 ditambah 6, maka jawabannya 5. Oke, nah data yang kita punya 2 log 3 sama dengan A, 3 log 5 sama dengan B. Maka berapa 6 log 45 ya. Sebetulnya ada banyak cara untuk mendapat jawaban ini ya. Bisa apapun caranya boleh ya, yang penting tidak menyalahi, nilainya tidak berubah. Ya, di sini kalau untuk lebih mudahnya kita ingat sifat logaritma tentang pembagian ya. Saya ingatkan lagi, kalau A log B dibagi A log C, hasilnya berapa? Hasilnya C ini lari ke atas nih. Jadi C log B, A-nya hilang ya. Ini sifat pembagian ya. Nah, 6 log 45 datanya nggak ada nih, angka 6 sama angka 45 nggak ada. Yang ada cuma 2 sama 3 sama 5 gitu ya. Maka 6 log 45 ini kita harus ubah. Kayaknya bilangan pokoknya jangan 6, jangan 45, tapi 2 gitu ya. 2 yang ada di situ. Oke, maka ini kalau kita urai lagi menjadi pembagian, bisa jadi 2 log 45 dibagi 2 log 6 gitu ya. Selanjutnya 45 itu kan 5 kali 9 atau 5 dikali 9 itu 3 kuadrat. 6 itu 2 kali 3 ya. Nah, perkalian pada logaritma bisa diurai jadi penjumlahan logaritma. Ya, maka yang atas diurai jadi 5 ditambah 2 log 3 kuadrat ya. Yang bawah bisa diurai jadi penjumlahan 2 log 2 ditambah 2 log 3 ya. Oke, kita tinggal masukkan datanya. 2 log 5 berapa ya? Oh, 2 log 5 kita belum punya nih. Yang kita punya adalah 2 log 3 sama 3 log 5. Tapi kan 2 log 5 itu sama dengan 2 log 3 dikali 3 log 5 gitu ya. Ini sama angkanya. Berarti 2 log 5 sama dengan A dikali B. Ya, data ini yang kita masukin ke sini. A2 log 5 itu sama dengan AB. Ditambah, yang ini 2 log 3 kuadrat, ingat
Pangkat bisa keluar log, jadi 2 dikali 2 log 3 itu sama dengan A. Ya, dibagi 2 log 2 itu 1, 2 log 3 sama dengan A. Ya. Satu soal lagi. R log 1 per P pangkat 5 dikali Q log 1 per R pangkat 3 dikali P log 1 per Q. Ya. Ingat, ini perkalian logaritma. Kalau perkalian logaritma kita harus ada angka yang sama. Ingat ya, ada angka yang sama. Gimana caranya? Ini kok kelihatannya beda-beda. Coba kita sederhanakan dulu ya. R log 1 per P pangkat 5 sama dengan P pangkat min 5. Gitu ya. Kemudian Q log 1 per R pangkat 3 sama dengan R pangkat min 3. Kemudian kali P log 1 per Q sama dengan Q pangkat min 1. Bilangan pangkat bisa keluar log. Kita keluarkan aja dulu biar gampang ya. Berarti min 5 kali min 3 kali min 1. Sisanya R log P dikali Q log R dikali P log Q. Ya, ini kelihatannya nggak sama nih. Ini P, ini Q, ini R, ini P. Ya, tapi kalau ini kita tuker tempat, ya, jadinya malah bisa dikalikan. Ya, yuk kita lihat. Ya, ini min 5 kali min 3, 15 kali min 1, min 15. Ya, min 15 R log P dikali, ini taruh di depan, P log Q dikali Q log R. Nah, ini udah sama nih angkanya nih. Maka bisa dipakai rumus perkalian logaritma ya. Min 15 depannya R log R. R log R itu 1. Ya, maka hasilnya min 15. Oke, gitu ya. Selamat belajar.